Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat ringkasan. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sih pengertian ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan bacaan dengan mengambil inti bacaan tanpa mengubah struktur bacaan. Strukturnya tetap, namun bacaannya lebih pendek. Tujuan membuat ringkasan yaitu membantu untuk memahami dan mengetahui isi suatu bacaan, buku, atau karangan. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menggunakan kalimat baru, dan ada ketentuan tambahan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Yang pertama, kita harus membaca naskah aslinya berkali-kali sampai memahami maksud dari bacaan tersebut. Yang kedua, mengetahui inti tulisannya. Ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis. Selanjutnya, mencatat gagasan utama. 1. Kita harus membaca dulu, lalu menuliskan gagasan pokok atau gagasan utamanya. Yang kedua, menggunakan gagasan pokok untuk membuat ringkasan. Menggunakan kalimat baru. Nah, di sini kita harus mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan. Lalu menyesuaikan urutan dengan naskah asli dan menggunakan kalimat baru. Jadi, kalian tidak boleh menyalin secara utuh gagasan pokok yang sudah ditulis lalu ditulis ulang lagi sama persis. Jadi tidak boleh ya kalau ditulis sama persis, kalian harus menggunakan kalimat yang baru. Nah, ada juga ketentuan tambahan. Yang pertama, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Yang kedua, meringkas kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Lalu apa saja manfaat membuat ringkasan? Manfaatnya, yang pertama membantu memahami teks, lalu memudahkan mengetahui isi bacaan, melatih kreativitas, mengingat kembali materi dengan cepat. Selanjutnya, kita punya teks bacaan nih yang harus kita ringkas. Nah, sebelum kita membacanya, kita harus baca dulu seluruh teksnya berulang-ulang sampai kita memahaminya. Lalu kalian cari gagasan utama atau gagasan pokok di setiap paragrafnya. Kalian sudah pernah kan mencari atau menentukan gagasan utama? Nah, biasanya gagasan utama itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, di sini kalimatnya, gagasan utamanya berada di kalimat paling awal, yaitu Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Nah, itu gagasan pokok yang pertama. Lalu di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya, ya, di paragraf ketiga, nah ini gagasan pokoknya atau gagasan utamanya ada di kalimat pertama juga, yaitu pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bersiap beregu. Nah, kita tulis kembali ya gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Yang pertama, di paragraf pertama ada Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Nah, karena kita tidak boleh membuat ringkasan dari gagasan pokok secara utuh atau menyalin ulang, artinya kita harus membuat kalimat baru yang lebih ringkas. Nah, contohnya, misalnya kita ringkas nih kalimat ini menjadi kalimat yang baru. Seperti ini misalnya, Udin, Edo, dan Beni adalah sahabat. Cukup, jadi tidak perlu menggunakan kata merupakan sahabat dekat. Nah, Udin, Edo, dan Beni adalah sahabat sudah cukup. Lalu
Di paragraf kedua, gagasan utamanya, perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Nah, kita cari kalimat darinya yang lebih singkat. Perbedaan budaya dan agama bukan penghalang untuk bekerja sama. Nah, tidak terlalu panjang, tapi maknanya tidak berubah. Lalu yang terakhir, pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Deni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Nah, ini kan sudah sangat panjang ya. Kita harus persingkat, kita harus ringkas dengan kalimat yang baru. Nah, mereka bahkan mewakili kelas dalam perlombaan Bakiak. Nah, jadi kalimat-kalimat utama ini tinggal kamu satukan menjadi sebuah ringkasan. Nah, ini dia ringkasannya. Udin, Edo, dan Deni adalah sahabat. Perbedaan budaya dan agama bukan penghalang untuk bekerja sama. Mereka bahkan mewakili kelas dalam perlombaan Bakia. Nah, sekian penjelasan tentang bagaimana membuat ringkasan. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.